adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem pernapasan pada manusia. Jadi, setiap hari kita akan menghirup dan menghembuskan udara. Tapi apa sih sebenarnya fungsi dari udara itu? Kemudian proses pertukaran gas yang ada di dalam tubuh kita itu gimana? Nah, untuk mengetahui jawabannya, marilah kita belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia ini dengan bersemangat ya. Sebelumnya perlu adik-adik ketahui bahwa bernafas itu berbeda dengan respirasi. Jadi antara bernafas dengan respirasi itu tidak sama. Apa sih bernafas itu? Jadi bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari udara bebas dan melepaskan karbon dioksida dan uap air. Bernafas ini termasuk dalam proses mekanik. Sedangkan kalau respirasi adalah proses pembakaran zat makanan di dalam mitokondria atau organel yang ada di dalam inti sel dengan bantuan oksigen dan enzim untuk menghasilkan energi. Proses respirasi ini termasuk dalam proses kimiawi karena dalam pekerjaannya, proses respirasi ini dibantu oleh bantuan enzim. Selanjutnya, adik-adik juga perlu mengenal dulu tentang jenis-jenis respirasi. Jadi, respirasi itu ada dua jenis. Nah, yang pertama ada respirasi eksternal dan yang kedua ada respirasi internal. Jadi, respirasi eksternal itu adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, yang mana biasa kita sebut dengan proses pernapasan. Jadi, proses pernapasan atau bernafas itu masuk dalam proses respirasi eksternal. Kemudian, kalau respirasi internal yaitu proses pertukaran gas antara darah sirkulasi dan sel jaringan. Jadi, kalau respirasi internal ini lebih memacu pada aktivitas metabolisme intrasel. Selanjutnya adik-adik juga perlu kenal dulu jenis-jenis dari pernafasan. Nah, jadi pernafasan itu juga ada dua jenis. Yang pertama ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Pernafasan dada itu adalah pernafasan yang dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Jadi, otot antar tulang rusuk itu kan letaknya di rongga dada ya, makanya dinamakan dengan pernafasan dada. Kalau pernafasan perut itu adalah pernafasan yang dibantu oleh otot diafragma. Apa sih diafragma itu? Nah, ini dia. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Jadi antara rongga dada dan rongga perut kita itu terdapat suatu sekat otot yang namanya otot diafragma, yang mana dia berperan dalam proses pernafasan perut. Nah, sudah paham kan? Selanjutnya, setelah kita mengenal apa itu bernafas, apa itu respirasi, jenis pernafasan, dan jenis respirasi, selanjutnya kita belajar mengenai organ pernapasan manusia. Jadi, udara itu masuk ke dalam tubuh, dari luar menuju ke dalam itu melewati organ apa aja? Yang ini, yang pertama ada hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Nah, agar adik-adik memahaminya, marilah kita kupas satu persatu, mulai dari organ yang pertama. Nah, organ yang pertama adalah hidung. Ya, betul sekali. Seperti inilah gambar hidung pada manusia. Jadi, pertama kali udara masuk itu melewati hidung. Jadi hidung ini adalah organ yang kontak langsung dengan udara di lingkungan luar. Di hidung ini terdapat 3 bagian penting yang juga berperan dalam proses pernafasan pada manusia. Yang pertama ada rambut hidung. Si rambut hidung ini memiliki fungsi menyaring partikel yang masuk. Jadi udara yang masuk itu kan nggak selalu bersih. Nah,
Makanya di hidung itu disaring dulu oleh yang namanya rambut halus. Kemudian selain rambut halus, di hidung itu juga terdapat lendir. Si lendir ini fungsinya, perannya adalah untuk merangkap benda asing yang terhirup. Jadi kalau rambut hidung itu menyaring partikel yang ukurannya relatif besar, tapi kalau lendir itu menyaring partikel yang ukurannya lebih kecil dari partikel yang disaring oleh rambut hidung. Kemudian di hidung itu juga terdapat konka. Konka itu perannya menghangatkan udara. Nah, disinilah letak dari konka, berada di atas dari rongga hidung kita. Jadi kan udara di luar tubuh dengan udara yang ada di dalam tubuh manusia itu kan nggak sama. Jadi ketika masuk ke rongga hidung harus dihangatkan dulu agar temperaturnya itu sama dengan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, setelah melewati hidung, udara itu menuju ke faring. Jadi faring adalah organ kedua yang dilewati oleh udara. Nah, faring merupakan persimpangan antara dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau yang disebut tenggorokan atau juga disebut dengan nasofaring, dengan saluran pencernaan atau kerongkongan, disebut juga dengan orofaring. Nah, di sini letaknya dari nasofaring dan orofaring. Yang nomor satu itu adalah letaknya nasofaring atau saluran pernafasan kita. Kemudian yang nomor dua adalah letaknya saluran pencernaan kita. Jadi antara pernafasan dengan pencernaan itu punya jalan sendiri-sendiri. Nah, setelah melewati faring, udara masuk ke laring. Jadi laring adalah penghubung antara faring dan trakea. Nah, di laring ini terdapat dua bagian utama. Di laring ini terdapat pita suara dan juga terdapat epiglotis. Pita suara ini jika digetarkan oleh udara maka akan menghasilkan udara. Kalau epiglotis itu merupakan suatu katup yang terbuat dari tulang rawan yang mana dia itu memiliki dua peran. Yang pertama, menutup tenggorokan saat menelan dan menutup kerongkongan saat kita bernafas. Jadi epiglotis ini fungsinya untuk membedakan kalau makanan berarti masuknya juga ke kerongkongan, kalau udara masuknya ke tenggorokan. Biasanya ketika epiglotis ini tidak menutup secara sempurna, maka yang terjadi kita akan tersedak. Betul sekali. Jadi tersedak itu adalah peristiwa yang terjadi karena epiglotis tidak menutup secara sempurna. Nah, di gambar situ sudah tertera jelas gambar dari laring. Laring itu berada di bawahnya cordes vokal. Jadi cordes vokal itu merupakan pita suara. Kemudian ada glotis yang ada di atas itu epiglotisnya. Kemudian di bawah sendiri ada glandula tiroid atau kelenjar tiroid. Nah, ini nanti akan kalian pelajari di tingkat yang lebih lanjut. Selanjutnya setelah udara masuk ke laring, udara memasuki trakea. Jadi, trakea itu adalah penghubung antara laring dan bronkus, yang mana trakea ini terbuat dari cincin tulang rawan yang panjangnya itu sekitar 10-12 cm dan lebarnya 2 cm. Nah, di dinding pada trakea itu terdapat epitelium yang bersilia yang fungsinya itu untuk menyaring benda asing yang masuk bersama udara. Jadi di dalam trakea ini terjadi penyaringan yang kedua setelah penyaringan di rongga hidung. Jadi pada gambar di situ sudah tertera jelas mana trakeanya yang ada dilingkari hijau. Jadi fokus ke trakea aja. Selanjutnya setelah di trakea, udara akan masuk ke bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea. Jadi trakea itu bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri.
kemudian bronkus akan bercabang lagi. Nah, ini adalah bronkus. Bronkus akan bercabang lagi. Cabangnya bernama bronkeolus. Nah, bronkeolus adalah cabang dari bronkus. Kemudian bronkeolus ini juga akan bercabang. Cabangnya namanya alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Jadi, organ terakhir dari pernafasan pada manusia adalah di alveolus. Nah, adik-adik udah paham kan? Untuk lebih memahaminya, coba kakak tanya. Ini adalah gambar organ manusia yang utuh, yang tadi kan dipisah-pisah per organ. Nah, ini adalah gambarnya yang utuh. Coba pasti udah tahu kan mana yang hidung, mana yang trakea, mana yang laring, faring, dan seterusnya. Coba kakak tanya, yang atas sendiri itu apa? Ya, betul, yang atas sendiri adalah hidung. Kemudian setelah hidung ada apa? Ya, ada faring. Nah, di bawahnya faring yang letaknya di situ, yang di sampingnya ada epiglotisnya, itu namanya apa organnya? Betul, ada laring. Wah, pintar sekali adik-adik. Kemudian di bawahnya laring itu ada apa tadi? Ada trakea, betul sekali. Kemudian cabangnya dari trakea itu namanya apa? Nah, cabang dari trakea bernama bronkus. Sip, betul. Kemudian si bronkus bercabang lagi yang namanya, ya betul, bronkeolus. Kemudian organ terakhir dari pernafasan kita namanya adalah alveolus. Nah, adik-adik udah paham kan mengenai materi sistem pernapasan manusia? Nah, untuk lanjutannya silahkan adik-adik menyimak pada video yang selanjutnya. Terima kasih.